I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya bersuka cita bahwa kita boleh kembali memiliki hati yang merindukan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama di kelas sekolah minggu kita, dewasa, pria, dan wanita senior. Dan hari ini kita memasuki pelajaran yang ke-11 dari buku Mengikut Yesus, dan kita akan belajar bersama-sama dari Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Saya terus berdoa kita dalam keadaan sehat senantiasa, firman Tuhan kita baca setiap hari, dan kita memiliki waktu saat teduh bersama dengan Tuhan di dalam doa. Dan saya terus berdoa supaya kita dalam keadaan sehat senantiasa. Sebab itu, jagalah juga kesehatan kita di masa wabah penyakit seperti sekarang. Kenakan masker saat keluar dari ruangan, membasuh tangan dengan air yang mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer. Karena mungkin sekarang kita sudah agak terbiasa bersalaman, tos, adu tinju, ya, dan tetaplah menjaga kesehatan kita, menjaga jarak dengan orang lain yang belum kita kenal khususnya. Baik Bapak Ibu, mari membuka firman Tuhan dari Nehemia pasal 5, ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, saat ini kami datang kepadamu untuk meminta hikmat Tuhan ketika kami belajar firman-Mu tentang pengorbanan dalam kepemimpinan dari Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan biarlah kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Ada pengorbanan yang kami lakukan ketika kami melayani Tuhan, ketika kami memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka Alkitab kita Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya. Aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur, dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Pagi ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Nehemia, orang yang berperan penting dalam membangun kembali tembok kota Yerusalem yang runtuh dan bait Allah yang ada di dalamnya. Hal itu dilakukan setelah pembuangan ke Babel. Nehemia merupakan juru minuman Raja Artasasta yang bertugas untuk menyediakan minuman bagi raja. Kedudukan ini saat itu begitu tinggi karena Nehemia dapat memiliki akses langsung untuk berjumpa dengan Raja Artasasta. Sebagai seorang petinggi, tentu Nehemia mendapatkan fasilitas yang baik. Namun alih-alih menikmati kedudukannya yang nyaman di istana raja, Nehemia memilih untuk membangun kembali kota Yerusalem tersebut.
Dan Nehemia pasal 5 ini menceritakan tentang ketidakadilan ekonomi di antara orang-orang Yahudi. Golongan bangsawan dan pejabat yang kaya menindas yang miskin, dan mereka tidak peduli bahwa itu sekalipun adalah rakyat yang sedang tertindas. Nehemia marah atas ketidakadilan itu dan dia memaksa para penindas untuk bertobat. Dalam situasi itulah Nehemia memimpin, dan kita belajar mengenai sikap rela berkorban yang ada dalam diri Nehemia ketika dia bertugas sebagai seorang pemimpin. Ada kerelaan untuk berkorban. Nah, mari menilai diri kita sendiri. Bagaimanakah reaksi kebanyakan orang mengenai ketidakadilan di masa kini? Saya melihat dan kita semua tahu ada banyak orang yang masih mencintai keadilan dan begitu marah ketika ada ketidakadilan yang terjadi, dan mereka bertindak supaya ketidakadilan itu hilang dan terciptanya keadilan yang patut dinikmati oleh setiap orang. Apakah tindakan kita dalam gereja ketika ada ketidakadilan? Hal itu terjadi di gereja mula-mula ketika ketidakadilan terjadi antara pembagian jatah kepada janda-janda yang ada di dalam gereja. Dan gereja memikirkan bagaimana cara mengatasinya dengan memilih orang-orang tertentu untuk menjadi diakon. Jadi, tindakan kita dalam gereja ketika ada ketidakadilan, kita harus segera bertindak supaya keadilan tercipta di dalam gereja. Kita mempelajari kebenaran pertama, pengorbanan dalam kepemimpinan seperti teladan yang dilakukan oleh Nehemia, yaitu pemimpin yang takut akan Allah. Seorang pemimpin yang takut akan Allah akan memiliki pengorbanan dalam kepemimpinannya. Hal itu nyata dalam Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Nehemia memang seorang juru minuman raja, tetapi juga dia adalah seorang bupati, dan ketika dia menjabat sebagai seorang pemimpin, dia merupakan pemimpin yang rela berkorban. Tindak kerelaan berkorban itu tercatat dalam Nehemia pasal 5 ayat 14 selama 12 tahun. Dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta. Jadi 12 tahun lamanya, dia dan saudara-saudaranya tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Dikatakan bahwa sebagai bupati, Nehemia sebenarnya berhak atas berbagai macam fasilitas seperti barang, harta, atau bahan makanan. Namun dia tidak pernah mengambil bagiannya itu. Kenapa? Ya, padahal Nehemia ayat 15 dari pasal 5 ini memberitahu kita bupati yang sebelum Nehemia selalu sangat memberatkan rakyat. Ya, mereka mengambil 40 shikal perak sehari hanya untuk makanan dan minuman bupati. Belum lagi untuk anak buahnya. Nah, nilai 40 shikal perak itu setara dengan setengah kilogram perak atau puluhan juta rupiah sehari. Ya, bayangkan. Nilai itu belum termasuk kebutuhan yang lain. Jadi bupati-bupati itu menindas rakyat. Dan Nehemia mengatakan dia tidak mau. Dia adalah seorang pemimpin yang mau berkorban. Dia tidak mau mengambil hak sebagai bupati karena hal itu memberatkan rakyat, menindas rakyat. Dan dia tidak mau melakukan itu karena dia adalah orang yang takut akan Allah. Dengan alasan itu, dia tidak menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Dia takut akan Allah. Sebagai orang yang takut akan Allah, dia tidak pernah mau menindas orang lain. Nah, Nehemia sudah menunjukkan pengorbanan dalam kepemimpinannya. Dia menjadi seorang pemimpin yang takut akan Allah. Mari pembahasan yang perlu kita lakukan sekarang ini. Yang pertama, apakah yang menyebabkan seorang pemimpin memiliki perasaan yang takut akan Allah? Dia percaya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan ada dan dia tidak mau melanggar apa yang Tuhan kehendaki bagi dia. Yang kedua, bagaimanakah sikap seorang pemimpin yang takut akan Allah saat ia melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin? Dia akan melaksanakan tugasnya dengan sangat menghormati Allah. Dia tidak mau menyakiti manusia dan dia tidak mau menindas manusia lain. Itulah pemimpin yang takut akan Allah, yang mau berkorban. Melihat keteladanan Nehemia dalam pengorbanannya sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, pengorbanan dalam kepemimpinan. Kita melihat hal itu dalam Nehemia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Karakter Nehemia yang baik saat bekerja bagi Raja Artasasta tidak berubah saat dia menjabat sebagai seorang bupati.
Nehemia memulai pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem walaupun dia tidak memperoleh ladang. Nehemia 5 ayat 16. Inilah salah satu bukti bahwa Nehemia rela berkorban. Ia berdedikasi untuk melakukan yang terbaik dalam membangun tembok Yerusalem meskipun dia tidak mendapatkan haknya. Jarang ya seorang pemimpin mau bekerja tapi nggak memperoleh apa-apa. Nehemia merupakan salah satu contoh pemimpin yang tetap bekerja sekalipun dia tidak memperoleh haknya. Selain itu, Nehemia juga menyerahkan anak buahnya untuk pembangunan bagi tembok itu. Ya, segala sumber daya yang ada padanya, kepemimpinannya, anak buahnya, hartanya, dia curahkan untuk mendukung pekerjaan bersama pembangunan tembok kota Yerusalem. Nehemia juga mengeluarkan dari dompetnya sendiri biaya untuk menanggung makan 150 orang lebih. Kalau kita melihat Nehemia pasal 5 ayat 17. Dan Nehemia pasal 5 ayat 18 menjelaskan bahwa bahan makanan yang disediakan Nehemia atas tanggungannya, sehari itu seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, beberapa ekor unggas, bermacam-macam anggur yang berlimpah-limpah setiap 10 hari. Ya, dia tidak menuntut itu dari jabatannya sebagai seorang bupati, karena hal itu sangat menekan rakyat. Dia mengeluarkan itu semua dari uangnya sendiri. Ya, sekali lagi, alasan Nehemia mau berkorban bagi pembangunan tembok itu adalah, ya dia tidak ingin orang lain melihat dia sebagai pemimpin yang memanfaatkan keadaan, tetapi dia ingin ya biaya untuk makan sekian orang itu tidak dibebankan kepada rakyat, tetapi kepada dirinya sendiri. Nah, kerelaan Nehemia berkorban terlihat dari begitu murah hatinya dia, dan betapa dia siap berbagi dengan segala yang dimilikinya untuk memberkati orang lain bagi pekerjaan Tuhan. Nah, pembahasan mengenai pengorbanan dalam kepemimpinan. Sudahkah saya, Bapak dan Ibu, melakukan tindakan pengorbanan dengan rela mengeluarkan dana saat ada pekerjaan Tuhan dilaksanakan? Kita nggak mau membebankan gereja, kita nggak mau membebankan banyak orang lain, tetapi dari diri kita sendiri, kita mau berkorban dengan memberikan dana yang kita miliki. Kebenaran yang ketiga mengenai pengorbanan dalam kepemimpinan, tindakan menyejahterakan rakyatnya. Nehemia 5 ayat 19. Perikop dari pasal 5 ayat 14-19 ini diakhiri dengan doa dari Nehemia. Dia berkata, "Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini." Doa ini menunjukkan bahwa Nehemia tidak berjerih lelah untuk mendapatkan tepuk tangan manusia. Dia bekerja keras untuk mendapatkan perkenan Allah. Doa ini menunjukkan bahwa Nehemia tidak mengharap balasan dari manusia. Dia bilang, "Tuhan, lihatlah aku." Jadi, dia tahu betapa besar pengorbanannya, dan dia mengerti bahwa Tuhan tahu apa yang dia korbankan. Dan Nehemia berdoa, "Tuhan, lihatlah aku." Balasan itu biarlah dari Allah saja, bukan dari manusia. Karena Tuhan yang mengetahui segala sesuatu tentang dirinya, termasuk pengorbanannya. Meskipun demikian, doa ini juga tidak menagih kepada Allah, ya, karena Nehemia telah begitu banyak mengalami kenikmatan dari Allah. Dia hanya berkata, "Ya Tuhan, demi kesejahteraanku, aku yang sudah Engkau berikan kenikmatan, ingatlah segala yang Kubuat untuk bangsa ini. Aku sudah juga menyejahterakan rakyat yang sedang aku pimpin." Jadi dia rela berkorban sebagai seorang pemimpin. Dia mengusahakan kesejahteraan rakyatnya tanpa mengharapkan balasan dari rakyatnya, tetapi dari Allah yang memberi begitu banyak berkat baginya. Nah, pembahasan mengenai tindakan menyejahterakan orang yang dilayani. Apakah hal yang membuat seseorang mau bertindak menyejahterakan orang yang dilayani? Karena dia sendiri sudah merasakan kesejahteraan dari Allah, kenikmatan dari Tuhan. Jadi sudah menikmati itu dan dia ingin membagi kepada orang lain supaya orang lain juga menjadi sejahtera. Mari kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang yang kekurangan dan kita dicukupi oleh Allah membantu orang yang kekurangan tersebut. Yang kedua, pengorbanan untuk menyejahterakan orang yang dilayani merupakan perbuatan yang tidak mengharapkan balasan setimpal dari orang lain. Apakah sebabnya hal ini perlu kita lakukan? Ya karena kita ingin ya Tuhan saja yang membalas segala perbuatan
baik yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan, dan biarlah keteladanan Nehemia dapat saya, Bapak dan Ibu lakukan ketika kita melayani, ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita mau memberikan pengorbanan. Berdasarkan Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19, ada 3 hal yang sudah kita pelajari. Pengorbanan dalam kepemimpinan, kita melakukannya karena kita pemimpin yang takut akan Allah. Yang kedua, kita sudah melihat keteladanan Nehemia ketika dia melakukan pengorbanan dalam kepemimpinannya. Dan yang ketiga, tindakan menyejahterakan rakyatnya. Nehemia 5 ayat 19. Dan biarlah hal ini dapat kita lakukan dalam hidup kita, yang menunjukkan diri sebagai seorang yang mau berkorban bagi orang lain. Karena kita takut akan Allah, kita melakukan pengorbanan dalam pelayanan, dalam kepemimpinan kita, dan kita ingin menyejahterakan setiap orang yang kita layani. Bapak dan Ibu, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, dan mari kita berdoa mengakhirinya. Bapa dalam sorga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu, dan biarlah kami menjadi seorang pemimpin, seorang pelayan Tuhan, yang mau memberikan pengorbanan dalam pelayanan bagi orang-orang yang dilayani. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Than to be